memberi atau menawarkan diri tanpa ditawarkan, memberi tanpa diminta. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat Angbay, di malam ini kita dapat berkumpul dengan senior-senior FSSN ini, luar biasa, seluruh Angbay. Ya, apa kabar semuanya? Sehat? Baik, sehat. Ini kita sedang melakukan zikir Al-Quran, baru selesai ya. Alhamdulillah doa. Dan kita obrolan santai tapi sedikit kena, ada juga tamu juga dari Tasikmalaya, Kang Taufik. Ada Bunda juga. Ada guru kita dari Bunda. Ada Empok, ada guru-guru kita dari murid pesantren, ada Kak Karya, Kak Egi. Ada Kak Imut dari belakang. Mungkin sapa dulu ya, sapa teman-teman Angbay dulu ya. Oke. Sebelum kita nanti tehrin dulu. Pakem. Oke, sahabat Angbay. Yang dirahmati Allah, jangan sampai kita tinggalkan sholat, selalu perbanyak zikir dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita sholawatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Monggo.
host kita dan editing kita juga editor serta jabatannya apa lagi nih. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam sahabat CPSA di Perjalanan Spiritual Ambai dimanapun berada. Alhamdulillah saya mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena sudah berkumpul di sini GPSA ikut melakukan zikir zikir rutin dan tadabbur alam bersama FSSN Foundation. Ini sangat luar biasa sekali energinya, alhamdulillah. Dan tidak lupa juga kehadiran dari Bapak Kiai Buntet sudah datang di sini dan semua para sepuh dan para keluarga besar FSSN Foundation. Saya sangat senang sekali karena JPSA di sini bisa ikut bersilaturahmi dan berkumpul. Alhamdulillah. Ya, sebelumnya mungkin teman-teman JPSA dimanapun berada itu tidak tahu saya. Nah, saya ini adalah visual kreatif atau kreatif visualnya JPSA. Dan alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bisa hadir di sini dan menyampaikan kesan dan pesan setelah ikut serta dalam kegiatan rutin zikir dan tadabbur alam dari FSSN Foundation yang digagas oleh KAP atau Ki Alit Pranakarya. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya mungkin saya ingin memperkenalkan tidak semua mungkin, tapi yang jauh-jauh dulu di sini. Alhamdulillah FSSN, keluarga FSSN Foundation sudah hadir jauh dari Jakarta. Jawari. Dengan Porini, alhamdulillah. Ada juga dengan Kang Taufik dari Tasikmalaya, alhamdulillah sudah hadir. Terima kasih banyak sudah hadir. Bu Ayu dari Bandung. Oh iya, ini juga di samping saya Bunda Ayu, ini asli Cirebon. Itu dari Jakarta ini. Di sini bertepatan di Cirebon juga, alhamdulillah. Di kediaman Bu Benti ya. Iya, di kediaman Bu Benti. Ya. Acaranya di kediaman Bu Benti. Dan juga ada Ki Imut dari Jakarta. Kimut. Alhamdulillah dan terima kasih sudah hadir, sudah berkumpul bersama JPSA. Ini kesan-pesannya gimana nih kemarin? Yang terakhir nih Pak Suma kemarin ikutan penelusuran dan belusukan gitu. Gimana nih pesan dan kesan kemarin? Pesan saya mudah-mudahan semakin ke depan semakin maju, semakin kompleks ya acaranya. Amin. Dan saya bangga dengan acara ini. Ada anak muda yang sudah begitu, saya bisa bicarakan sama sekali. Tapi kan asik kan? Mantap sekali. Oke. Kapok nggak? Tidak, ya malah kepengen lagi. Mudah-mudahan semakin maju dan sukses selalu. Amin. Ini juga sahabat Ambai, ada dari Tasikmalaya, Kang Taufik. Ini setia sekali nih beliau nih. Kalau komen paling banyak. Gimana nih Kang Taufik nih? Sudah nyampe sini gimana nih? Ya alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya kepada keluarga besar FSSN, terutama kepada KAP ya, Ki Alit dan juga Pak Kiai dari Buntet Pesantren. Nah, saya masuk di FSSN gimana ya? Saya itu ngerasa punya keluarga gitu. Saya ngerasa batin saya merasakan saya benar-benar dirangkul. Padahal saya itu jauh dari desa, dari pelosok, dari Tasikmalaya. Tapi alhamdulillah sambutan dari keluarga besar FSSN pada Alhamdulillah. Dan kalau
Kang Taufik kalau diajak penelusuran, okrain kan? Okrain. Karena udah jauh-jauh, Iya. pengen nih kita ngajak nih. Pengen. Ini juga saya rasa mimpi bisa hadir di sini kan biasanya. Kata Mai Fazia katanya siap deblek. Alhamdulillah. Syukur dah, alhamdulillah, nanti insya Allah kita ajak ya. Iya. Ekspedisi. Dan juga bisa berada di samping Kap dan Pak Kiai, soalnya kan di kampung saya pada ngajinya ke pesantren. Buntet, jadi Buntet. iya bentar. Itu kalau orang Medan, bro. Kalau orang Medan Samping saya buntet. Berani-beraninya. Untuk pakai Iya, di samping saya buntet. Jadi di kampung ngerasa bangga tersendiri, padahal baru kali ini ketemunya sama Kiai. Alhamdulillah, luar biasa. Pikirannya udah lama. Ya mungkin gitu aja Mbak ya. Oke. Buat the JPSA Ya. ya saya dikirain saya itu ST12. Oh. Bagus banget suaranya. Oh, pas nyanyi. Itu kawan, si Charlie. Oh. Ini matur suwun sangat Kang Taufik, jauh-jauh dari Tasikmalaya sampai sini, luar biasa, subhanallah. Ini juga dari Bunda, gimana pesan kesannya untuk KBSN dan JPSA? Monggo. Luar biasa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya kepada FSSN, terutama Ya. Ketua Umumnya, Angkat. Juga terima kasih kepada Bapak Kiai Farid yang sudah bisa hadir. Terima kasih yang terhingga kepada tuan rumah. Tuan rumah ini, mojok terus tuan rumah nih. Anggon, tuan rumah. Alhamdulillah saya bisa hadir di sini. Terima kasih untuk teman-teman semua. Pokoknya top banget dah. Untuk FSSN top banget, JFA ya, JPSA juga luar biasa. Suara Angbai, subhanallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak ada yang memuji belusukannya, paling ngerinya tuh belusukannya. Jujur. Iya, waktu deblak kalau masalah belusukan, Pak Eman. Oh, ini pengalaman. Pak Eman Kak Imut. Beliau lebih berpengalaman. Nih, lebih Iya. berpengalaman senior kita ini. Jadi Beliau nih. lumayan buat sharing kita itu. Iya. Kesuksesan apa nih Iya, kesuksesan? iya. Coba. Pengalaman dari utara Antara Gunung Semek, Kang Edi, dari 2005 dia. Oh, Iya, udah lama. senior. Udah senior, ya. Kesan-kesannya mah banyak banget. Iya, iya. Saking banyaknya ada satu cerita. Iya, iya. Kira-kira 2005 pertama kali aku berendam di Telaga Nilem dan posisi siang. Iya. Setelah berendam, saya bergumam di hati, kapan saya bisa mandi malam di sini? Tapi ada posisi lampu, ada bangunan. Alhamdulillah. Berarti dulu Dulu masih yang saya bilang kalau kesini maghrib pasti ada nona di atas. Kemarin sebutin tuh. Nah, setelah perjalanan lama 2005 terciptalah yang apa yang diangankan saya itu 2015 yang sekarang ini terjadi nih. berarti terkobar. Berendam enak, lampu jelas, kemudian Pengalaman dikerubuti nyamuk. Enggak, yang unik lagi gini. Emang di Telaga Nilem itu uniknya, Pak. Kalau ada orang baru biasanya muncul yang panjang. Oh iya. Tapi betul, tapi bukan berarti menakuti kita, bukan. Betul. Dia mengalah minggir. Betul. Tapi setelah kita mandi kembali lagi dia. Betul. Pengalaman uniknya ya. Ya pengalaman unik. Dan ada yang unik lagi belum lama kejadian 2 bulan yang lalu. Iya. Emang saya mandi menjelang maghrib, kebetulan saya bawa cucu, maksudnya anaknya ponakan. Ini anak baru umur 4 tahun tapi berenangnya susah banget diangkat. Masih tetap renang. Betah gitu. Ya, tiba-tiba mamanya bilang, "Dek, itu di sana ada ular." Tuh baru tuh anak naik. Yang saya bikin unik apa? Ular itu nyamperin. Terus balik lagi. Yang kedua, lebih cepat lagi nyamperin ke kita. Saya refleks. Ngapain ngedeketin? Kabur langsung. Enggak. Berarti Ular itu jadi kayak orang, kepalanya minggirin deh. Oh gitu. Langsung ke kanan. Sedangkan secara ilmu biologi, ular itu nggak bisa ngelihat loh. iya. Hanya pakai sonar. Tapi kalau ditunjuk kenapa berhenti? Itu unik kejadian di Telaga Nilem. Berarti fenomena alam itu tidak boleh diabaikan ya, Pak? Betul. Iya. Dan ada satu lagi fenomena alam yang saya alami dan saya nggak merasakan tapi orang lain yang ngelihat. Dulu pernah dalam satu malam
mandi di Paniis, mandi di Telaga Nilem, mandi di Cipujangga. Ya emang di lereng utara Gunung Cermai itu kan bukan hanya Telaga Nilem, ada Paniis dengan sungainya yang super jernih. Iya. Tapi karakter airnya berbeda. Betul. Karakter betul. Kalau di Paniis kita berenang anget badan. Pas naik, dinginnya gitu. haredang. Nah kalau Telaga Nilem beda. Lagi pertama nyelam, brrrr. Sampai saya pernah sama temen, entah karena dinginnya gimana dia teriak. Tapi benar-benar orang itu nggak ada di sini sih, nggak ada di sini kok. Kalau Cipujangga gimana? Kalau Cipujangga standby dengan posisi dingin ya tetap dingin dari awal sampai akhir. Itu aja sih sebenarnya fenomena alam yang ada di lereng utara yang pernah aku alami dan unik. Senior. Iya. Dan ada satu lagi yang saya bilang, saya emang nggak merasakan, tapi orang lain yang merasakan. Jadi waktu malam itu 3 tempat aku mandi, terus saya masuk ke perkumpulan kegiatan. Teman-teman bilang bingung, lu habis ngapain? Emang kenapa? Ada yang robah? Bukan aku yang ngomong loh. Masih robah tuh kemudaan gitu loh. Asik. Tambah okra. Nah itu, ya ini contohnya di depan kita lihat. Oh ya betul. Menurut Pak Eman nih lereng utara itu seperti apa nih kalau dibandingkan dengan hutan-hutan yang lain? Kalau keistimewaan masing-masing punya istimewa. Pernah di Gunung Salak istimewanya ada tersendiri. Jadi nggak bisa Cermai loh, Salak lo nggak bisa. Saya nggak setuju dengan yang mengukuhkan satu tempat ini begini nggak. Semuanya sama dan kesulitannya masing-masing berbeda. Iya. Punya keunikan masing-masing juga. Di laut juga sama. Terutama pantai selatan itu ya kebetulan kan saya senang mengelana tuh. Kalau lagi iya. Emang dulu lagi muda saya berhayal begini. Saya pengen jadi orang yang bisa bertahan di mana aja. Maksudnya bertahan gini, di laut bisa kepanasan, di gunung siap kedinginan. Ya alhamdulillah selama perjalanan dari 2004. Oh 2004. Iya. Jadi dulu cita-citanya kerja tapi sambil nampak tilas. Ya terlakonin sampai sekarang. Sekarang jadi imut nih ya. Enggak, sebenarnya kalau imut itu pemberian nama. Awalnya gini, Egi jujur yang ngasih tahu dan memberi nama itu Kap langsung. Terus aku bilang, Kap, kalau Egi berarti singkatan Eman Gasmana Imut dong. Iya. Ditambah lagi, pas aku kan kebetulan sama Eyang Rati kan dekat, udah kayak saudara lah. Yang kalau manggil aku, Imut, ya akhirnya dilanjutin aja, Kak Imut udah sekalian. Itu sejarahnya itu doang. Terima kasih nih. Iya, sama-sama. Sama-sama. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Amin. Iya. Kalaupun yang kedinginan kemudian teriak itu nggak apa-apa, refleksi alam. Okray. Bonus. Ini sahabat Angbai ini juga luar biasa nih. Ada ya salah satu guru Angbai juga Mamai Farid di sini. Ini kira-kira pesan buat Angbai sama Anda nih perjalanan dan sebagainya nih gimana Mamai Punten? Iya. Kalau saya mau cerita tentang pengalaman saya juga, sama seperti Kak Eman itu. Jujur selama hidup saya itu baru merasakan kumkum tadabur alam itu ketika saya masuk FSSN. Pas malam ulang tahun lagi ya? Tahun kemarin pas saya ulang tahun, saya juga lupa itu ulang tahun saya. Kebetulan habis ziarah ke Gunung Jati. Udah sekalian kita kumkum. Maksudnya apa nih kumkum? Apa dia makan gitu? Saya masih tanda tanya ini kumkum maksudnya gimana nih? Ya udah, saya tanya mau pulang itu. Saya penasaran juga kumkum ini apa? Setelah kesana ngobrol-ngobrol sebentar, tiba-tiba Kak, ayo yang mau turun siap? Apa Ki? Pakai buka baju itu kan, yang pakai kaos aja gitu kan. Aduh saya, ayo dong turun dong gitu kan. Enggak nanti. Tapi dalam hati ini saya penasaran juga. Kumkum tuh gimana nih rasanya? Ya sudahlah, akhirnya saya push up dulu. Pemanasan karena dingin, push up dulu, baru turun. Nah setelah itu saya sadar bahwa oh ini saya tuh ulang tahun ya. Ya udah, ini salah satu ulang tahun yang sangat berkesan sebenarnya. Karena sebelumnya saya ulang tahun jarang sekali dirayakan kecuali saya
menemui ibu saya, minta dipegang, minta doa. Iya. Itu semua fotonya dari mulai tahun berapa itu ada semua fotonya. Nah baru tahun kemarin. Setelah itu beberapa bulan kemudian atau beberapa minggu kemudian ada tadabbur alam di Apui. Nah tadabbur alam ini isinya apa lagi nih saya? Jadi saya berangkat sore sampai sana, saya nggak ada dalam pikiran saya itu akan sedingin itu cuacanya. Suasananya, cuacanya itu nggak sedingin, itu dingin sekali. Ini tadabbur alam jam berapa? Nanti malam-malaman. Bisa dibayangkan saya itu malam-malam dinginnya bagaimana? Ya sudah, saya turun ke bawah. Ya Allah ini enak sekali, saya rekam itu kan. Ternyata di situ ada pikiran, semuanya gelap. Jadi saya bener-bener muhasabah diri, muhasabatun nafsi itu kan. Bahwa ternyata tadabbur alam kemudian dengan suasana yang sangat lengang itu lebih menyentuh ke hati. Seakan-akan itu kita di tempat yang benar-benar sunyi. Iya. Manteng saya ke Allahnya itu luar biasa. Ya Allah ini, engkau ini bisaan ini begini. Itu pun pengalaman pertama kali saya itu. Iya. Walaupun dengan ya saya jujur aja saya penakut orangnya. Saya penakut, makanya salah satunya itu setelah tadi Kang Egi ngomong ada ular, sebenarnya sebenarnya ada ular itu berarti saya. Cuman mungkin ularnya takut sama saya, jadi Tenang, ada apa aja. Ini dan alhamdulillah setelah mulai tadabbur, ada juga tadabbur di rumah teman-teman FSN, sahabat-sahabat FSN itu semakin saya yakin bahwa ini sebenarnya positif sekali. Ini sebenarnya biasanya kan rutinitasnya malam minggu ya. Malam minggu kebetulan sekarang yang menjadi tuan rumah adalah Ibu Benti. Ibu Benti menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah. Ini sebenarnya salah satu poin bahwa orang yang menawarkan diri itu keikhlasannya lebih dibandingkan yang tidak wakam. Karena dalam kitabnya begini, orang yang loman itu apa? Kalau bahasa Indonesianya royal. Kebalikannya nggak pelit lah. Orang yang nggak pelit itu salah satu pertama ciri-cirinya adalah badrul mali bi ghairi mas'alatin wala istiqaqin. Memberi atau menawarkan diri tanpa ditawarkan, memberi tanpa diminta. Itu hakikatnya loman yang sejati. Kalau orang diminta kemudian diberikan, itu bisa jadi karena nggak enak, karena kasihan, karena riya dan sebagainya. Tapi ketika orang itu memberi tanpa diminta, walastiqokin dan tidak meminta lagi, itu hakikat yang sebenarnya. Tapi daripada diminta kemudian nggak memberi, ya lebih baik diminta kemudian memberi. Ciri-ciri loman lagi yang kedua adalah baik dalam keadaan tidak ada atau ada. Sekarang begini, wah Angbai sekarang luar biasa ya, royal sama tetangganya ngasih duit. Ya lihat dulu, Angbai itu sebelum sukses begitu enggak? Oh saya nggak aneh ini. Angbai begitu dari mulai belum sukses juga begitu. Oh berarti ini benar-benar loman. Kalau terjadinya, Angbai itu sering bagi duit itu bisa jadi satu karena memang sudah terkenal orang kaya, kalau nggak nyumbang nggak enak. Sudah pokok itu apa? Sudah terlanjur orang tahu bahwa Angbai itu orang sukses. Kalau nggak ngasih tetangga nggak enak, kalau nggak nyumbang nggak enak. Tapi kalau dulunya memang sebelum sukses juga Angbai itu begitu, ya ini loman. Wah itu Angbai itu sering bagi-bagi beras dan sebagainya. Nanti dulu, apakah itu memang karena kebaikannya atau karena memang kewajibannya zakat? Karena ada memang kewajiban zakat tiap bulan. Oh bukan loman itu, kalau itu memang kewajiban. Yang ketiga, baik dekat atau jauh. Contohnya begini, sekarang di daerah Angbai lah terjadi gempa bumi sampai mengakibatkan daerahnya rusak dan sebagainya. Angbai nyumbang ini. Wajar Angbai nyumbang karena pada daerah sendiri. Coba sekarang kalau umpamanya di Aceh, di Jogja, di Nias terjadi gempa, nyumbang nggak lewat rekening? Kalau memang nyumbang, itulah hakikatnya loman. Kalau daerah sendiri wajar orang daerah sendiri kok. Yang keempat, baik kenal atau tidak. Contohnya begini, Mas Taufik itu datang ke sini hanya kenal dengan saya, yang lain nggak kenal.
Mas Taufik menawarkan saya untuk makan. Mau makan nggak? Ayo kalau makan saya berikan sate. Hanya menawarkan ke saya itu hal yang wajar. Coba yang lainnya belum kenal ditawarin nggak? Sate ya. Mau ya makan ya? Udah, sate pesen yang banyak. Ini buat makan. Itu hakikatnya Loman. Kalau nawarnya cuma ke saya saja, ya wajar orang kenalnya dengan saya. Coba yang belum kenal ditawarin nggak? Pak, mau sate nggak? Ayo sate. Nah, ini hakikatnya Loman. Lah itu yang dilakukan oleh Mbak Benti itu begitu, menawarkan diri, udah saya jadi tuan rumah. Padahal resikonya tuan rumah ya mengeluarkan dana. Betul. Kalau orang yang pelit, jangankan mengeluarkan, menawarkan saja enggak. Tahun kemarin juga Mbak Benti menawarkan untuk buka bersama di sini. Ayo seluruh FSSN. Kita tahu bahwa anggota FSSN itu kan banyak. Berarti Mbak Benti juga sudah siap mengeluarkan dengan dana yang banyak. Iya. Itu saya apresiasi sekali tuh waktu pertama kali Mbak Benti menawarkan udah bukbernya di rumah saya dengan segala resikonya, resiko ada buah, resiko ada es, ada itu semua ditanggung. Ini nilai plus sebenarnya. Tetapi yang tidak menawarkan bukan berarti dia pelit. Mungkin sikonnya yang tidak mendukung, sikon macam-macamnya. Jadi banyak sekali pelajaran yang saya ambil dari kegiatan-kegiatan FSN, dan insya Allah kalau memang saya ada waktu senggang, insya Allah ketika ada kegiatan apapun, silaturahim apapun, saya berusaha untuk hadir. Karena pertemuan itu tidak sehari-hari, tidak seminggu sekali, bahkan kadang-kadang berapa bulan baru ketemuan. Kalau kesempatan itu saya ambil, kapan lagi saya ketemu dengan Mas Taufik? Betul. Lagi ketemu dengan Mbak Ayu, kapan lagi dengan Jawari? Mana Jawari? Jawari kan saya lihat di grup itu kan ujuk-ujuk bisa naik jok mobil. Jawari. Ewe. Ujuk-ujuk kan. Ujuk-ujuk kan Jawari. Ngerti nggak Jawari? Ujuk-ujuk Betawi juga nih. Sundul. Dan saya apresiasi sekali juga sama Mas Taufik. Baru saya tanya, Mas Taufik kesininya naik bis apa? Motor. Subhanallah, luar biasa. Takbir sekali. Ini luar biasa. Saya di bis tadi cowok semua, lagi cewek sendiri. Jawari. Kalau Jawari mah kok. Sebentar. Kayaknya ada tambahan ratu deh. Enggak, tambahan ratu. Jadi gimana panggilnya? Ratu. Jawari apa gimana? Kalau jadi preman Jawari gitu. Kalau dia satu. Iya, kalau di base ada Tukang ojek. Yo, ini Tukang pengalaman ojek nih. datang ngikutin. Ikutin. Bapak kok bersinar sih? Apanya bersinar? Subhanallah. Apa yang bersinar tuh? Pakai lampu. Tapi nanti gini, aku rugi deket sama dia. Kata tukang ojek, Pak itu anaknya. Betul, ada mainan kan. Pak itu anaknya, nggak tahu. Ya kan? Ini Ya benar kan? Ini bapaknya anaknya. Itu bisa jadi karena melihat Mas Eki terlalu tua, kelihatan Jawari yang awet muda gitu. Ada Iya aja lah, daripada buncit. Itu Pak, sebenarnya bagian enak dia. Bagian apa? Tukang ojek kok Mbak mukanya bersinar gitu. Enggak diikutin terus. Ikutin terus dia. Saya mau nawarin ojeknya. Bukan. Kok lihat ibu bersinar sih? Apanya bersinar? Sampai saya muter-muter. Dari mana Bu? Dari Jakarta. Si ngomong kita tak kue ya? Kue itu kan ngomongnya. Iya. Bagian isun kue kan. Oh iya, belum jatah ngomong. Jadi apa namanya? Saya yakini bahwa setiap ada pertemuan pasti saya akan berkenalan dengan satu atau dua orang yang ketemu. Pertemuan yang dulu itu saya ketemu dengan Jawari pertama kali. Pertemuan sekarang pertama kali dengan Mas Taufik. Pertemuan dulu itu mesti ada. Dari situlah kita nyambung. Makanya ambil hikmahnya saja, ambil positifnya saja. Dengan mempererat itulah. Apalagi kita sudah tahu semua lah bagaimana Rasulullah menganjurkan silaturahim, bagaimana manfaatnya silaturahim, bagaimana pahalanya silaturahim. Ya itu kita niati. Dan saya yakin juga Mas Taufik itu bukan hanya sekedar demi FSSN, tapi tahulah bagaimana positifnya silaturahim. Betul. Itu saja yang baik. Oke. Mudah-mudahan FSSN terus lah. Terus Luar biasa. dengan Mamai selalu memberikan pencerahan. Bos selalu okray. Takbir. Takbir sangat ini. Kayaknya kalau nggak ngebahas
tadabbur alam sama kumkum tuh kayaknya kurang pas aja Mas. Lebih baik sahabat Angbai langsung biar gak salah paham tentang Saya tuh waktu pertama kumkum saya kan nggak tahu tekniknya. Asal lep baik loh. Terus ada yang bilang geceran batu. Pegangan batu. Karena saya kan pertama lep mumbul mani. Naik, jangan gitu, pegang batu. Oh begini taktiknya. Terus, hup, tahan nafas, baru keluar. Dan ya Allah luar biasa. Baru pertama kali dan luar biasa. Jadi sahabat Angbai biar nggak salah paham nih, ini gagasan Angbai juga melakukan hal kayak gitu juga sih. Tapi semua itu ya lebih baik alangkah lebih baiknya Kap langsung yang jawab. Bagaimana Kak ya? Faedahnya dan sebagainya kumkum itu Kap. Dan waktu, mohon maaf, waktu kumkum pertama itu kan saya dapat teman baru yang baru kenal, diantaranya Bu Nina waktu itu kan. Pertama kali ketemu dengan Bu Nina, kenal. Kemudian berikutnya waktu tadabbur alam, saya pertama kali ketemu dengan di Apo itu ada lah pokoknya yang Ratu Hilda, Bu Reni, semuanya baru lagi. Sudah Mas. Ya. Ya, terima kasih. Nggih. Angbai, Angdan, dan kru JPSA. Farid salah satu dari sehat FSSN. Forum Silaturahmi Spiritual Nusantara. Silaturahmi itu asal kata dari silaturahim, tapi sudah diindonesiakan. Terus Kang Egi juga salah satu pengawas. Jadi sebenarnya tadabbur alam itu sesuatu yang memang sudah diajarkan sama Rasulullah. Back to nature, kembali ke alam. Salah satu Rasulullah itu menerima wahyu pertama tuh di alam, di Gua Hiro. Dalam keadaan beliau itu berkhalwat ya, bertazanut. Jadi artinya mengajarkan bahwa kita tuh dengan back to nature, tadabbur alam, kita lebih dekat, merasa lebih dekat dan lebih khusyuk. Itu sih sebenarnya. Yang kedua, kumkum itu saya lebih kepada ilmiahnya. Padahal ini juga ternyata diajarkan oleh bukan diajarkan, maksudnya kebiasaan Kanjeng Sunan Kalijogo itu senang dengan kumkum. Saya ilmiahkan mandi dalam dini hari kumkum di mata air ya. Ternyata sangat bagus untuk kesehatan, terutama untuk menaikkan imun tubuh. Kenapa menaikkan imun tubuh? Karena orangnya dalam keadaan dingin, kumkum otomatis kan berontak dingin kan. Untuk melawan dingin itu kan keluar dari dalam diri kita, itu memancing imun tubuh kita. Itu pertama. Yang kedua, karakteristik air di lereng utara itu, saya lihat dari sisi biologinya. Ternyata struktur tanah di lereng utara Gunung Ciremai kan ada magnesium, ada Fe, zat besi, juga memfilter air. Jadi otomatis air itu sangat bagus untuk kita, untuk kolagen. Nah, cuma metodenya memang kumkum itu supaya nyerap sampai ke ubun-ubun. Nah, ini untuk relaksasi. Itu harus nyelam gitu tuh. Sebenarnya semua kita tidak ada unsur-unsur yang katakanlah klinik, nggak ilmiah. Nah, cuma tadabbur alam kita di FSSN itu memang diisi tidak hanya itu. Kita tuh pasti diawali dengan berzikir. Betul. Itu juga kenapa kita zikirnya di alam. Pertama lebih hening. Kedua, zikir diucapkan dengan jarak keras. Mungkin kalau di rumah malam-malam kan ngeganggu. Ngeganggu kalau udah dekat karena rumah. Saya katakan teman-teman sekeras mungkin baca lagi untuk pembersihan. Betul. Nah, baru setelah itu ada zikir dalam hati. Semoga jadi untuk supaya tidak mengganggu juga, tidak mengganggu tetangga. Habis zikir doa baru kita mandi. Mandi itu juga harus bersih. Covid aja takutnya kan jangan lupa sering cuci tangan. Kita bukan tangan aja nih cuci semua. Betul kan. Dan betul-betul mata air di pegunungan terus kandungan mineral. Apalagi malam kan oksigennya lagi, pH-nya lagi tinggi. Bagus. Jadi semua itu ilmiah memanfaatkan energi alam. Dan terbukti yang sudah merasakan faedahnya banyak, terutama untuk imun, daya tahan tubuh. Sebenarnya itu Angbai. Jadi saya juga tidak unsur-unsur metafisikanya saya tidak pernah disampaikan. Kalaupun ada itu bonus aja. Jadi kepada hal-hal yang
bisa dicerna oleh masyarakat umum. Demikian. Terima kasih Kak, ini luar biasa biar anda gagal paham kan. Iya. Dari si kungkung di Tabur Alam dan Kita tambahkan ya. keren aja. Monggo. Mengenai tadi itu kan forum silaturahmi. Esensi dari silaturahim sendiri kan itu seperti jauhnya Rasulullah. Betul. Kemudian Rasul juga sudah mengancam la yadkhulul jannah qati'ur rahimin. Iya. Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Betul. Sejarah awalnya silaturahim itu menyambung kembali orang yang berusaha untuk memutus. Itu awalnya begitu. Saya kenal dekat dengan Kap. Ternyata Kap itu ada indikasi mau menjauh saya, mau menjauhi silaturahim. Kemudian saya sambung lagi, saya ke sana. Itu awal ya pertama. Tapi akhirnya jadi umum, nggak masalah. Bahkan pada awalnya kata dalam kita begini. Nanti pada akhir zaman nilai silaturahim atau pahala silaturahim itu tidak murni, tidak utuh. Karena nanti pada akhir zaman orang silaturahim itu dibarengi dengan ada maksud tertentu. Dulu begini ceritakan, ada orang mau silaturahim ini ke rumah saudaranya. Allah mengutus kepada malaikat tolong temui orang yang mau silaturahim. Ya. Ada maksud apa dia silaturahim? Kemudian malaikat ke sana dengan menyerupai seseorang, Pak mau kemana? Saya mau silaturahim ke tempat saudara saya. Iya. Adakah sesuatu yang menguntungkan dari silaturahim ini? Enggak ada. Saya murni pengen nyambung. Iya. Oh kalau begitu Allah merahmatimu, Allah memberikan ini, Allah dan sebagainya. Artinya apa? Tidak ada unsur apa-apa. Dan saya yakin kayak Mas Taufik, nggak ada unsur apa-apa. Nggak ada unsur dia mau nyalek atau gimana kan. Nah sekarang silaturahim itu kan kadang-kadang karena mau nyalek. Betul. Nah, itu yang dimaksud nggak murni itu begitu. Jadi karena ada tujuan tertentu. Ketika orang itu datang ke rumah kita, pasti ada tujuan. Dan yang tahu adalah cuma dia dan Allah. Ada apa ini dia datang ke rumah kiai-kiai ini? Nggak tahu ini. Yang tahu adalah dia dan Allah. Iya. Setiap orang yang keluar itu pasti punya maksud. Itu dalam kitabnya begitu. Nggak ada orang yang keluar tanpa maksud itu. Ada orang yang mengatakan, enggak lah saya cuma lontang-lantung aja, asal jalan aja kemana. Di tengah jalan ada warung, mampir ke warung. Berarti itulah tujuannya. Nanti pada akhirnya mesti ada tujuannya. Jadi silaturahim itu pada awalnya adalah menyambung kembali seseorang yang ada indikasi untuk memutuskan, kemudian sambung lagi. Kalau sekarang akhirnya sudah umum lah. Daripada enggak ya sudah silaturahim. Nah, wadah silaturahim di FSS ini adalah salah satunya dengan cara bertadabbur, dengan cara berzikir bersama, dikumpulkan kembali, ada rutinitas tiap minggu, tiap bulan, tiap triwulan dan sebagainya. Itu kan dalam rangka ayo nyambung lagi jangan sampai terputus. Betul. Ini yang saya ambil poinnya dari FSSN, kegiatan FSSN itu. Makanya insya Allah kalau memang waktunya ada, saya usahakan untuk hadir. Karena saya juga pengen nyambung dengan orang yang lain. Itu yang baik. Matur suwun, matur suwun sangat. Ini luar biasa kan. Malam ini kita Tadabbur Alam. Mas Sabun. Oh, ini Kenalkan. diperkenalkan ini. Member lama juga. Member lama ini. Jangan mojok aja nih. Monggo Kang. Ini subhanallah. Assalamualaikum, selamat malam. Nama saya FSSN. Perkenalkan nama saya Sampo. Yang pernah ketinggian. Aye. Aku ya. Jadi bukan aku sendiri main. Justru saya tuh masuk ke FSS ini dia dulu. Oh dia dulu. Terus Kap atau siapa yang ngomong di situ juga ada loh orang Buntet. Siapa sih? Nggak tahu namanya siapa. Dicari saya nama, nggak ada yang nama orang Buntet. Ternyata dia pakai inisial 99. Hari 99 gue dikat ternyata. Ya bilang udah kan ya. Ternyata waduh kok. Subhanallah. Jadi lebih senior. Senior. Subhanallah. Senior saya itu Sabo sama Gus Rahe. Itu senior saya. Katanya yang di wilayah Buntet itu. Matur suwun nih udah hadir jauh-jauh sampai ke sini. Apa kesan-kesannya? Kesan-kesan. Enggak mau ngomong. Wah, ditugulin kita kesana kan ditugulin kita. Apa ya? Apa ya? Ya itulah pertama kali ikut tadabbur kan kedinginan itu.
Ya itulah. Mas Abu itu orangnya pendiam. Tapi dia sombong loh. Tapi kedinginan ya? Kedinginan. Dia kedinginan. Waktu itu masih gondrong. Oh iya, nggak lupa pula ini ada humas FSS ada tempat Kang Bay ini. Aduh, Kang Urip, monggo Kang Urip. Aduh. Waduh, apalagi nih? Pesan-kesan di FSS. Kesan-kesannya ketika bertengkar dengan turun naik dia. Kok NKRI kebeli ini? Ya, alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Urip. Kebetulan di sini dipercaya sama Ki Alit untuk jadi humas. Seksi ujak-ajik lah. Jadi untuk kesan saya di FSSN, alhamdulillah bisa banyak teman-teman dari ada luar daerah gitu. Dari member FSSN Malaysia. Oh iya. Ibu Neta. Ya, jadi bukan hanya lintas negara, udah lintas negara akhirnya. Makanya humas internasional ketemu Ibarat. Berarti nggak salah ya? Salam buat Pak Urip. Nggak salah. Masih jualan itu nggak? Ya masih. Pagi telepon ya. Iya. Luar biasa nih. Masih jualan apa, Pak? Masih. Herbal. Ya, alhamdulillah jadi kita bisa nambah banyak saudara lah ibaratnya seperti itu. Ya alhamdulillah di grup banyak yang konflik apa ya akhirnya wajar namanya grup itu ada yang seperti apapun ya wajar ya. Beda-beda ya. Buat ngadem-ngadem gitu. Jadi alhamdulillah banyak yang curhat gitu. Di NKRI gimana? Di NKRI mulai rame. Saya biasanya kalau untuk ini meramaikan semua grup, kebetulan saya dimasukkan 7 grup ya. Saya jadi kata Kang Farid dulu mah apa? Loncat-loncat. Saya sini, grup ini ya loncat-loncat, udah sini, udah. Ya, seperti itu aja untuk meramaikan ibaratnya. Saya komen di grup 1 yang jauh kiye. Komen di sana Mas Urip lagi yang jawab. Internasional. Ya alhamdulillah seperti itu, jadi untuk meramaikan aja. Kadang-kadang ada orang pengen kajian atau apa, terus nggak ada yang ini, akhirnya sepi, akhirnya ya udah kita bikin rame biar hidup lah di grup dan makin kebersamaan kita makin asik lah gitu. Makin Seperti kompak itu, ya, semakin makin kompak. kompak gitu. Apalagi sekarang FSSN juga tadi ada membuat satu terobosan membina JPSA tadi seperti itu untuk mengungkap sejarah, yaitu akan lebih tambah okrai lagi, tambah benar-benar luar biasa dan okrai katakan. Mungkin itu. Jadi kalau ada yang sakit hati sama Mas Urip itu salah. Ayo. Jangan ada yang tersinggung sama Mas Urip, orangnya kayak gini. Kalau saya gitu bebas. Subhanallah, humas ini luar biasa internasional Mai. Kalau membangun baju. Untuk editor kita gimana nih? Kesan-kesannya kan kadang Angbai kan sebelum upload apa kan, aduh clear nih makanya. Monggo, Terin. Pengalaman saya. Betul. Sebagai visual kreatif. Betul. Mungkin apa ya, kesulitan pada saat proses edit. Kamu menangkap ibu rumah tangga juga kan? Ya saya juga kan ibu rumah tangga. Iya. Mungkin kesulitannya pada saat saya menata musik gitu. Karena kan sangat variatif ya. Kebetulan untuk di awal-awal ini saya mengambil komposisi musik itu dari yang non copyright, yang bebas copyright itu. Jadi bagaimana saya membuat satu komposisi musik yang berbeda tapi tidak copyright dan diambil dari YouTube sendiri. Betul. Akhirnya saya ya menata musik itu supaya bisa variasi dan belum kerja di belakang layar kan sebagai seorang istri, sebagai orang ibu juga. Itu juga. Out of the box banget ini luar biasa. Jadi insya Allah keunikan dari JPSA atau jejak perjalanan spiritual Angbai ini yaitu dari musik yang sangat variatif. Jadi insya Allah yaitu diciptakan ditata oleh saya sendiri gitu. Jadi ya itu mungkin kesulitannya saat menata musik aja sih. Untuk yang lainnya sih alhamdulillah ya sambil editing sambil juga ngurus rumah tangga ya. Jadi saya senang untuk bisa menjadi salah satu bagian dari tim kreatif JPSA sendiri, itu sangat luar biasa sekali. Mungkin itu aja Ang. Iya, luar biasa, alhamdulillah, subhanallah. Editing itu luar biasa loh. Betul. Karena
saya bisa bayangkan lah bagaimana Teririn itu hati-hatinya, karena ini kan mau dipublikasikan. Menguras otak. Menguras otak mau dipublikasikan. Harus teliti sekali. Iya, harus teliti. 1 detik saat ini Dari standar ini, standar Iya. Film. Ya, mau gimana pun beliau ini seorang perempuan yang luar biasa. Dan saya juga agak rewel. Jadi yang pertama teng gitu tuh Teririn ya. Iya, teng. Yang bikin teng. Karena kali JPS itu kan kalau teng kan ini. Jadi kan begini, awal berdirinya JPS kan dia didikan dari itu FSSN lah. Gitu. Ya ada peran mamanya juga untuk melaksanakan kayak gini kan. Ya saya juga sempat kaget kemarin tuh agak jimbul gitu. Jimbul, jadi ternyata sekarang sudah ada kemasan baru. Itu ada suara kap. Oh iya. Malam hari, aduh. Jimbul. Wah, jadi merindingnya nambah. Ya, saya kan gunung. Kalau nggak ada dukungan 100% dari KAP, dari teman-teman semuanya, sahabat FSSN dan sahabat jejak dan sekolah baik, ya nerdok gitu. Karena ya ini kayak tadi kata Ririn, istilahnya kenapa saya banyak komplain? Rewel, maaf. Itu karena kita memang melakukannya anunya ke lokasi langsung ya. Betul. Kita malam hari jam 12 sama Anggun juga kameramen kita nih. Itu kan belum udah nggak mikir ada macan nggak ya, ada hutan nggak, ada ular nggak ya. Udah bismillah gitu. Gitu. Jadi penggagas awalnya ya guru kita dari JPSA itu. Tujuannya sih ya satu ya mengungkap sejarah peteng gitu loh. Terus kedua, sejarah yang di blok kan kita luruskan ya kan? Seperti itu. Sejarah para wali. Sejarah para wali, betul. Ya. Dan alhamdulillah tuh Angdan, ada satu yang bikin member FSSN nangis kemarin. Tuh Angban bikin lagu buat aku. Siapa tuh orangnya? Bu Benti. Oh ayah. Betul kan? Bagian mana tuh Bu Benti? Yang biasanya Bu Benti nangis itu di bagian mana? Jadi isi konten dari JPSA ini memang luar biasa sekali, maksudnya multi konten. Jadi kita tidak terfokus. Karena ajaran dari KAP. Harus out of the box. Kita mengeluarkan sisi ininya juga, karena kebetulan basically kita juga seorang seniman musik. Akhirnya cobalah kita membuat satu konten yang variatif. Akhirnya kita menyajikan lagu-lagu karya dari Angrai ataupun nanti next menyalurkan hobi ya. Kalau menampilkan satu karya. Jadi JPSA ini tidak hanya terfokus pada satu konten itu saja, tapi memunculkan spiritual dan musikalitas dari JPSA. Itu salah satu keunikan dari konten. Kalau pakem tetap belusukan gitu kan. Iya, tetap mengungkap sejarah. Cuman ikonik menampilkan sesuatu yang berbeda. Iya, mengungkap sejarah ya. Sejarah para wali. Dan jangan salah mengucapkan oke ya. Saya pernah komplain sama Angbai. Iya, kemarin ada yang bilang udah kan 3 mulut Angbai itu tirakat okre itu. Ada yang bilang okre 2 juta banyak kena denda. Kemarin juga saya bilang waktu di US juga. Oke, maaf okre. Ikon. Akhirnya dan si Atta Halilintar itu bisa ngetop Asia. Asia itu sudah dipatenkan. Cuma persoalannya Asia tuh nggak bisa di depan. Betul. Nah, emang kita jalan Asia. Tapi kalau Okrai itu bisa di depan, bisa di tengah, di belakang. Jadi untuk ikon, mudah-mudahan dengan ada ikon ini JPSA ini bisa booming. Dan kita akan, saya sebagai penggagas akan lebih detail tentang mengupas sejarah. Pertama sekarang abannya mulai dijelaskan. Nanti dari garis keturunan mana akan kita jabarkan. Kalau memang durasinya cukup, karena kan sejarah ini fakta ya, jadi tidak boleh kita ini asal harus ada referensi. Dan itu pun nggak ada naskah, langsung. Jadi soalnya kedepannya mohon dukungannya nanti mengupas sejarahnya itu lebih detail lagi. Iya. Itu sebenarnya itu. Itu. Okrai ini kan tambahan yang barusan tadi diucapkan masalah paten. Saya setuju banget untuk dipatenkan. Dan itu sangat mudah sekali. Dan itu gini Kang Egi,
Mudah sekali kok. Ambai tadi siang, Ambai lewat, ada si Okre lewat, Okre. Nah itu. Kenapa saya ngomong itu semalam? Lagi mau ke Telaga bilang, Okre dalam hati. Kalau urusan nanti di patenan kan Sudah jadi ikon. iya. Iya, kalau urusan nanti di patenan Kang Egi nih, pakarnya nih. Siap. Itu kan saya nggak Kalau seminggu tuh bikin makanya tuh kok jangan ongkrai kenal lagi kan Pak. Saya tadi siang tuh nggak ngerti kayak gini. Ada si Okre. Saya di mata nih kemana? Maksud Ambai, Kalau pro 2 tahun nggak dapat gaji. Untuk ikon itu. Untuk Ikon. Itu kembali ke Hubenti ini tuan rumah. Iya. Kenapa bisa nangis itu? Kenapa bisa nangis? Karena aku ingin menangis. Dari lagu yang ditampilkan Angbai itu kenapa Iya. Bisa nangis. ini bisa nangis tidak apa-apa. Nanti dari syairnya ya Bu Inti ya. Ya lagu itu kan mewakili. Berarti sama-sama yatim piano kita. Ini mungkin dari lantunan yang Angbai. Itu lagu itu tuh Bu Benti itu luar biasa buat Angbai, paling spesial sebenarnya. Tahun 2015 saat itu Ayang Bay dirawat rumah sakit, saya nggak nerima, diminta sama Gusti Allah tuh. Maksudnya ayah saya meninggal. Akhirnya saya setelah rumah sakit melihat ayah saya meninggal, saya pulang ke rumah ambil gitar. Bukan tahlil, ambil gitar karena udah apa ya, aduh luar biasa gimana gitu. Akhirnya 2 jam ayah, 2 jam ambil gitar tuh. Iya, 2 jam. Saya sambil nangis bikin lagu itu. Tuh. Habis jadi, iya saking itunya saya saking ngerasa kehilangannya. Akhirnya setelah tahlilan, gugurkan tahlilan, malamnya saya ke studio musik. Bang, tolong bikin yang baik, yang bagus. Akhirnya seperti itu. Berarti itu namanya pengalaman spiritual sejati itu ya. Harus saya langsung. Kalau digini nggak sama senior tuh Angbai malu. Jadi pengalaman pribadi diukir dalam nada. Tapi jangan banyak-banyak kata kap, guru Angbai, spiritual tuh nggak boleh banyak ungkapan ke orang. Mulut terkunci, hati yang berbicara. Oke, ini luar biasa. Kap, matur suwun sangat, Mama Farid, matur suwun, Kang Taufik, semuanya Kang Kure, Mang Jaja semuanya, Kang Egi. Oh, yang pojok ini, yang pojok belum masuk nih. Bunda, makasih, Teririn, Po, Bu Benti, semuanya Kang. Luar biasa ini pertemuan malam ini. Kita kayaknya lanjut kungkung nih, karena udah kasih tahu kan tadi. Artinya faedah dari kungkung tersebut bukan yang aneh-aneh Kang Taufik. Oke, kurang lebihnya seperti itulah kita seresehan obrolan santai tapi ngena kita. Oke, sahabat Angbai yang dirahmati Allah, jangan sampai kita tinggalkan sholat, selalu perbanyak dzikir dan sholawat. Amin. Yuk kita sholawatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول منها أهوال متحين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke.